Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah Fintech ya, pertemuan ke-6 tentang inovasi keuangan Fintech. Tapi sebelumnya, saya mau kasih lihat dulu ini ya, untuk yang kita tugas kemarin yang kelima ya. Kelima itu tentang apa nih? 5 tugas. Oh, apa? Mengenai pendapatan bunga blank bla bla apa? Pendapatan bunga bank gitu ya. Jadi kan itu nggak sustainable dan kenapa misalnya dia memang harus ganti gitu ya, dan itu kenapa memang susah untuk dilakukan karena memang di bank itu em, apa ya, pertama mindset gitu ya, mindset untuk bahwa oke, teknologi teknologi itu ya buk apa ya, bank itu duitnya banyak tapi teknologi kadang-kadang nggak jadi prioritas, bukan masalah apa-apa, tapi karena lebih ke masalah politik gitu. Soalnya kalau yang namanya teknologi, misalnya mau di-invest sekarang, kan nanti returnnya baru kelihatan periode sesudah dia gitu. Jadi biasanya direktur nggak mau, paling males tuh kayak gitu. Nah, itu yang paling sering kejadian ya, hal seperti itu. Tapi kemudian yang berikutnya itu yang saya lihat sering, karena saya juga dari dulu udah merhatiin gitu ya. Kenapa sih? Jadi ini cuman kayak latar belakangnya aja gitu ya, kenapa bisa kayak gitu ya. Jadi ini bukan bukan jawabannya, tapi ini latar belakangnya. Terus kemudian gini, si bank ini dia itu suka dengan nasabah yang duitnya banyak, yang kaya. Padahal itu kan aneh gitu, maksudnya bukan aneh sih, itu logik yang biasa dilakukan orang. Padahal sekarang itu harusnya siapapun itu, bank ataupun perusahaan dagang lainnya gitu ya, harusnya dia suka sama pelanggan yang loyal, yang banyak ngeluarin duit. Terserah dia mau kaya mau enggak. Karena lebih sering kejadian kalau orang kaya itu nggak gampang dibohongin gitu, nggak gampang ngeluarin duit. Tapi bank itu tetap suka gitu. Karena kan sekarang udah banyak cara, udah banyak teknologi, pakai AI, pakai apa gitu kan. Cari justru uh, pelanggan yang loyal gitu. Contoh yang gampang gini deh, ini contoh yang gampang banget faktanya ya. iPhone tuh handphone mahal, tapi banyak yang pakai bukan orang kaya. Dan orang yang kaya banget itu nggak pakai iPhone gitu. Jadi itu perilaku yang udah kita lihat di mana-mana gitu, udah biasa gitu kan. Jadi kalau kita mau nyari duit banyak, itu bukan di orang kaya gitu. Justru di orang biasa yang lebih gampang untuk dikelabui. Itu sih sebenarnya apa intinya. Jadi dan itu apa, mas saya lihat ya, itu masih penyakitnya bank itu, karena dia nggak yang paling gampang tuh ya, kalau misalnya nanti kalian ingat-ingat aja kata-kata saya ini 5 tahun 10 tahun lagi, bank itu selalu kalau marketingnya maksa, nelponin kita terus kan, nggak pernah WhatsApp. Ada apa-apa maunya telepon telepon telepon, wah ini anu telepon terus gitu. Dia nggak peduli kita butuh apa nggak, telepon terus gitu kan. Padahal kan dia bisa ngelihat banyak cara sih, banyak cara. Kita apalagi kita belajar di fintech ini kan. Ada apa? Emang orang bisa perlu pinjaman saat tertentu, saat kapan? Nah, di situ dia masuk. Bukan tiap saat gitu kan dia masuk, sehingga akhirnya saya install aplikasi tertentu untuk ngeblok hal-hal kayak gitu kan. Atau kalau saya lagi iseng, ya udah dia telepon, saya angkat. Seolah-olah saya mau ngobrol tapi saya matiin mic-nya gitu, biarin aja dia bingung gitu kan. Itu dia. Oke, itu tadi kita ini ya, tadi kita ngomongin yang tugas kelima ini. Kalau
Sebentar, kalau keempat sih kayaknya nggak aneh. Coba kita lihat keempat. Keempat itu, oh fintech. Ya, ini biasa, ini nggak ada yang aneh. Ini fintech apa? Ap- em, apa maksudnya? Even kalau misalnya di search di Google aja udah dapet langsung jawabannya. Apalagi di searchnya pakai AI gitu ya, pakai DeepSeek, pakai ChatGPT, pakai Cloud, atau pakai Kimi, atau pakai Qwen ya. Oke, kita masuk ke inovasi keuangan fintech sekarang. Jadi di pelajaran sebelumnya kita udah belajar mengenai inovasi keuangan di dunia. Jadi kenapa inovasi keuangan berbeda dengan inovasi di sektor lain? Karena inovasi di sektor keuangan tuh tanda kutip ya nggak terlalu susah, tapi akhirnya gampang dicopas orang juga gitu. Makanya kalau dulu kita di bank ya, orang bikin inovasi apa, tinggal tunggu waktu pasti ntar bank lain juga langsung bikin. Karena waktu saya di bank dulu, untuk niru itu jauh lebih gampang lagi. Maksudnya gini. Untuk niru itu saya di HSBC, misalnya Citibank ngeluarin produk baru. Saya tinggal telepon Citibank, saya belaga jadi orang biasa yang pengen jadi nasabah gitu. Oh, Citibank punya produk ini ya. Oh iya iya iya. Oh, itu langsung baik banget. Kita disuruh datang ke cabangnya. Oh, pas di cabang dikasih brosur, pamflet segala macem gitu. Udah datang ke cabang, bawa semua brosur, semua informasi, bahkan kan kemudian kan diajak ngobrol sama RM-nya, sama CS-nya gitu kan. Udah dapat semua. Udah balik ke kantor, dapat deh langsung produk baru tinggal kita copas. Atau cara yang lain yang paling gampang sering dilakuin bank itu, Citibank punya produk baru ya. Produk manajernya siapa namanya? Udah dibajak, selesai urusan. Oke, kemudian berikutnya itu adalah kategori inovasi keuangan gitu ya. Ada apa aja? Dan kemudian ada apa di sini? Ada inovasi yang dilakukan oleh beberapa bank gitu ya. Ada Combank, ada Garanti. Garanti itu dari bank dari Turki, kemudian ada Meniga, ada Swiss, Philips, Citibank, sama National Bank of Dubai. Kemudian ada penggunaan augmented reality dan virtual reality dan AI. Yang terakhir adalah M-Pesa. M-Pesa itu dia di Kenya, di Afrika, gimana membentuk cashless society tapi nggak pakai smartphone, nggak pakai bank. Jadi cuman kalau zaman kita dulu, cuman modalnya itu cuman transfer pulsa. Beli apa-apa, jual apa-apa pakai transfer pulsa. Dan itu bisa. Sehingga akhirnya gara-gara M-Pesa ini kayaknya jadi maju. Ya orangnya sekarang udah pada pakai Android, udah pakai apa smartphone. Cuman tetap aja M-Pesanya tetap pakai sistem yang lama. Cuman pakai apa nggak pakai bank apa dan dia cuman modal transfer pulsa aja gitu. Jadi backbone-nya itu ya cuman dari provider Telkom. Karena kita dulu udah pernah dan kita udah buktikan bahwa memang bisa kita jual beli pakai transfer pulsa. Ya sekarang aja kalau mau beli aplikasi di Google Play Store ya atau di App Store, kita bisa nggak usah pakai kartu kredit, nggak usah pakai apa. Bayarnya pakai apa? Dibebankan ketagihan pasca bayar. Bisa. Oke? Itu salah satu sisa-sisa peninggalannya. Bahwa kita bisa belanja pakai pulsa. Oke? Nah, kemudian sekarang kita lihat nih si asal kata fintech. Fintech itu pertama kali dicetuskan oleh yang namanya Bettinger di tahun 72. Jadi dengan salah satu paper dia, judulnya itu Fintech, a series of 40 times shared models used at manufacturer Hanover Trust Company. Jadi itu papernya dia. Kemudian popularitas istilah fintech itu mulai naik daun di awal tahun 90-an. Dan pertama kali itu referensinya adalah tentang Financial Services Technology Consortium. Jadi dipopulerkan oleh
badan yang namanya Financial Services Technology Consortium. Jadi proyek yang dimulai oleh Citigroup untuk membantu pendayagunaan teknologi, upaya pendayagunaan teknologi. Oke, nah kemudian di sini ada tipe-tipe fintech. Jadi ada tipe yang namanya white label, ada gold label, ada direct. Jadi kalau yang namanya white label itu dia nggak langsung ke customer, nggak langsung ke nasabah. Jadi dia berada di belakang bank. Orang cuma taunya banknya aja. Jadi kayak seperti ada payment gateway atau apa. Itu ini contohnya di sini Meniga, MangoPay, Mitrans sama iPay. iPaymu ya, iPay 88. Jadi Mitrans itu payment gateway. Dia menyediakan jasa atau kayak bahasa awamnya dia jadi vendornya BCA. Jadi pas BCA ada di Shopee, di Tokopedia, orang taunya BCA. Padahal sebenarnya itu kerjaannya Mitrans. Untuk bisa bikin BCA tuh bisa diakses di Shopee, di Tokopedia, itu pakai payment gateway, pakai punyanya Mitrans. Tapi kalau kita nggak bahas, orang nggak ada yang tahu. Orang cuma taunya di Shopee, oh bayar pakai BCA, transfer atau virtual account, BCA, BNI atau apa yang lain. Orang nggak tahu vendor di belakangnya itu kan. Orang cuma taunya BCA-nya, BNI-nya, BRI-nya gitu. Itu yang namanya white label. Kemudian berikutnya ada yang namanya gold label. Gold label itu dia terlihat setara dengan banknya. Jadi nasabah ngelihat dua-duanya kayak jenius gitu kan, by BTPN gitu kan. Apple Pay. Jadi kalau misalnya Apple Pay kalau di luar negeri ya, dia menggandeng Standard Chartered. Itu kelihatan dua-duanya tuh. Apple Pay-nya ada, Standard-nya ada. Google Pay juga sama. Kasasa, Dwola ini kayaknya adanya di Afrika gitu ya. Tapi sama. Tiap kali dia muncul, pasti banknya muncul, pasti si fintechnya juga kelihatan. Oke. Kemudian ada lagi yang direct, yang sekarang yang langsung. Contohnya sih nggak usah jauh-jauh nih, yang ini nih ya. Mitrans, tadinya dia white label kan. Dia juga sekarang jualan langsung. Kalau kita ke website Mitrans tuh, ada jualannya apa gitu langsung kepada pengguna, pada business owner gitu ya. Entah dia jualan payment aggregator, payment gateway, atau mungkin jualan kayak apa untuk jasa penggunaan e-wallet gitu di website tertentu atau di mana gitu. Jadi ini yang namanya direct. Kemudian di pertemuan sebelumnya, di kuliah ketiga, kita udah membahas tentang financial disruptors. Kita sudah mengetahui tentang fintech apa saja yang telah sukses dan membuat gebrakan di dalam dunia keuangan. Jadi, kalau dari sisi pembayaran itu ada yang namanya PayPal, ada Circle, ada TransferWise, ada Skrill, Alipay, WeChat, Square, Stripe gitu ya. Di pembiayaan itu ada Kabbage, ada Credit Karma, ada Robinhood, SoFi, Amazon, sama Alibaba. Nah, di sini coba ya sebentar ya. Di pembayaran, kita lihat, kita balik lagi dulu nih. PayPal, mungkin kita semua udah tahu kan. Jadi PayPal itu kategorinya dia termasuk payment aggregator. Jadi kita bisa punya banyak rekening bank di PayPal. Jadi kayak saya punya akun PayPal, saya bisa masukin rekening bank mandiri saya, misalnya HSBC, UOB, semua bisa dimasukin di PayPal. Jadi pas nanti saya mau bayar apa gitu, saya tinggal bilang, ini mau ngedebit dari rekening yang mana gitu. Nah, kalau kayak Circle, Square, atau Stripe ya, ini kebanyakan dipakai untuk kayak di business owner gitu ya, di cafe atau di mana, kayak untuk point of sales, untuk mesin ETC gitu. Nah, kalau Skrill, sebenarnya Skrill sama Stripe ini kurang lebih sama kayak PayPal ya. Nah, kalau si Alipay itu dia punyanya Alibaba, dan awalnya memang
lebih ke untuk pinjaman mikro. Jadi orang-orang yang belanja di Alibaba ditawarin. Jadi kalau kayak kita di sini produknya sekarang tuh namanya pay later. Nah, kayak gitu. Pay later kan bukan dari bank kan. Dari saya lupa itu Tokopedia atau Shopee ya. Pokoknya pay later gitu, ada pay later. Bukan COD loh ya. COD tetap bayar kan. Pay later kan pinjaman. Itu dia. Nah, kalau si WeChat ini sebenarnya keren nih kayak M-Pesa. Jadi WeChat tuh kan kayak WhatsApp ya. Tapi itu jadi kayak marketplace. Sama kayak TikTok awalnya cuma buat sharing video, bisa jadi marketplace gitu kan. WeChat juga orang tuh bisa jualan full. Sama kayak yang sedang akan dilakukan WhatsApp sekarang. Tapi WeChat udah duluan, udah jadi marketplace ya. Udah jualan apa, bisa transfer uang sesama pengguna user langsung gitu. Jadi kayak kita kayak Gojek deh ya. Kita pakai GoPay gitu transfer uang antar pengguna. Itu dia. Itu untuk pembayaran ya. Kemudian kalau untuk pembiayaan dan manajemen keuangan si Cabbage itu untuk kredit ya. Jadi lebih ke dalam 5 menit kita diakses, kita bisa langsung dapat pinjaman. Tapi bukan berarti gini, bukan berarti kita pinjam 1.000 triliun dikasih 1.000 triliun, enggak. Dia akan mengakses kita, pinjam 1.000 triliun. Dia bilang bacot, kagak, bisnis lo cuma perlu 500 juta. Ya udah, dikasih pinjaman mungkin 400 juta atau sekian gitu ya. Itu dia intinya. Jadi bukan berarti oh gue bisa nih ditipu, dia bisa nih. Enggak. Jadi dikasih, tapi intinya yang penting garis bawahnya di sini adalah asesmen dia. Asesmen dia cukup akurat. Karena selama ini kan asesmen kredit itu dilakukan oleh bank. Itu yang udah jago. Karena memang di bank itu banyak kredit helpdesk-nya dan itu mahal. Kredit helpdesk bank itu termasuk yang kalau di karyawan bank itu termasuk yang bergaji besar gitu. Jadi kalau di bank ya orang tahu bergaji besar itu siapa sih? Di treasury kan, dealer kan. Selain dari itu siapa? Ini terlepas dari jabatan ya. Kalau jabatan mas semua orang juga tahu kan, direktur pasti gaji gede gitu kan, dirut apalagi gitu. Tapi ini dari sisi departemennya. Ya sama marketing. Tapi kalau marketing nggak semua orang bisa jualan kan. Yang apa? Cuman orang-orang tertentu gitu yang bisa dan bisa sukses. Berikutnya apa? Credit Karma. Credit Karma itu apa? Jadi ini kayak apa ya? Gamification. Maksudnya gini. Kayak kita eh nyetir mobil, di mobil itu ada kayak skornya. Oh, skor pengemudian kamu saat ini 70. Mungkin karena kita sering nyalip, sering ngelakson, sering ngegas, ngerem gitu. Jadi berkurang. Tapi dari situ nanti kelihatan. Skor itu nanti bisa menentukan premi asuransi kita tinggi atau rendah. Nah, si kredit karma juga gitu. Dia ngelihat financial statement kita, nanti dia kasih skor. Kredit scoring kamu segini. Bagus atau jelek misalnya. Bagus. Jadi kalau ntar minjem duit di bank, bunganya rendah. Tapi sebaliknya, kalau kredit scoring kita rendah, nanti pas minjem duit di bank, bunganya tinggi. Karena risikonya tinggi. Kalau Amazon pasti udah tahu lah ya. Karena dia ada pembiayaan juga sama kayak Alibaba. Jadi belanja dia nerbitin kartu sama kayak Walmart. Jadi sama kayak Tokopedia sekarang udah punya kartu loh. Tokopedia juga sekarang udah punya kartu. Kalau Robinhood itu apa? Simpelnya gini. Kalau orang mau main saham kan perlu duit gede. Kalau duitnya pas-pasan mainnya reksadana, ya enggak? Nah ini kayak versi digital Robinhood. Mau reksadana, mau saham, tapi internasional. Dan intinya fee-nya rendah.
fee-nya rendah dan dia sekarang juga ada AI-nya untuk ngasih kita saran segala macem. Itu dia. Nah, itu tadi Robinhood. Sebenarnya Robinhood ceritanya panjang sih, tapi ya intinya cuma itu aja deh yang gampang. Karena kita nggak ngomongin masalah GameStop-nya ya. Itu dibahasnya nanti pas kita udah bahas waktu kemunculan fintech dari mana kan GameStop itu ya. Oke, berikutnya adalah si SoFi ya, Social Finance. Jadi ini kurang lebih sama kayak Cabbage. Jadi bedanya itu pertama, SoFi dari namanya Social Finance. Kalau kita meminjam, kita nggak perlu apa-apa, dia akan mengakses, dia akan ngelihat gaya hidup kita dari sosial media kita. Kalau kita nggak ada sosial media, itu berarti aneh. Ya kan, zaman sekarang, kalau orang nggak punya digital presence, berarti orang itu punya sesuatu yang ingin disembunyikan. Nah, ini dia ngelihat di sosial media, nih orang kayak gimana kehidupannya. Jor-joran apa enggak? Kalau jor-joran, wah, dikasih pinjaman, jangan-jangan cuma buat beli mobil baru, buat beli pesawat baru, buat beli apa kapal induk baru gitu kan, bukan buat usaha gitu. Makanya dia ngeliatnya dari situ. Jadi credit assessmentnya itu berdasarkan dari sosial media dari orang yang mengajukan kredit. Kurang lebih kayak gitu. Tapi dia pinjaman yang biasa juga ada. Oke. Kemudian inovasinya apa lagi? Di sini ada yang namanya pembiayaan dan manajemen keuangan. Jadi kalau misalnya Kickstarter, mungkin udah pernah dengar gitu kan ya, Kickstarter. Jadi ini kayak orang punya project, oh saya punya ide nih mau bikin ini. Mau bikin sepeda roda 5 misalnya gitu ya. Oh ini keren, ini pasti bakal laku gitu kan, mau bikin. Jadi orang lihat nih, kira-kira gimana? Setuju nggak sama idenya dia? Oh kayaknya bener nih bakal laku sepeda roda 5 nih. Oke, orang patungan deh. Patungan, nilainya berapa ditetapkan ya sama si yang punya project. Nanti pokoknya begitu udah jadi, nih para pemodal ini bisa either itu dia dapat early produknya, sepedanya, atau dia dapat share saham di perusahaan. Yang kayak dilakuin Apple dulu. Apple kan gitu. Dia nyari dana, nggak ada yang dapat. Akhirnya lah dari para foundernya nyetor berapa $1.000, $500 gitu kan. Nanti akhirnya itu jadi share di perusahaan Apple-nya. Itu yang heboh ya. Ada ceritanya. Karena founder Apple tuh ada 3, bukan 2. Bukan cuma Steve Jobs sama Stephen Wozniak, ada satu lagi. Nah, satu orang ini, dia ngejual share-nya dulu. Karena dia mikir Apple nggak bakal laku. Dia jual. Ternyata pas dihitung-hitung, kalau dia nggak jual, itu dia udah bisa jadi triliuner gitu loh sekarang. Kayak ditanyain orang kan, oh lu gak nyesel gitu kan. Ya ternyata, ya mau gimana, orang gak ada yang tahu masa depan ya nggak. Itu dia tadi. Kemudian kalau ini, mana sih? Tadi yang namanya Indiegogo, ini kurang lebih sama Kickstarter. Cuman bedanya, kalau di Indiegogo itu, eh, lebih banyak bukan cuman untuk project jualan atau dagang gitu ya. Tapi Indiegogo juga intinya menggalang dana. Bisa jadi ini ada orang sakit kanker, galang dana buat pengobatan dia misalnya. Atau ini ada orang viral di internet, kursi rodanya udah jelek misalnya gitu ya. Oh kita patungan yuk, ini orangnya kayaknya simpatik gitu. Patungan buat beliin dia kursi roda yang pakai apa? Pakai turbo misalnya gitu kan. Oh iya gitu. Gitu. Kayak gitu. Kayak kita bisa.com. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi inovasi fintech itu adalah neobank. Jadi
Dia bukan bank konvensional. Jadi ini aja nih, gampang nih ya. Ini di sini kan aneh-aneh namanya kan, ada Kaim, ada Revolut, Metrobank, N26, Tandem Bank, Monzo, sama Atom Bank. Ini bank-bank ini, dia beroperasi di seluruh dunia. Tapi boro-boro punya kantor cabang. Kantor untuk seluruh dunia cuma satu biji, satu gedung, mungkin satu tempat. That's it. Itu itu efek apa namanya? Itu adalah digital prawasnya, itu istilahnya kehebatan digitalnya dia. Dia nggak merasa perlu punya kantor di mana-mana, cuma satu udah selesai. Orang bisa buka rekening dari mana aja, selama bisa ngakses internet, ya nggak? Gitu. Kayak yang gampang deh gini aja ya. Nggak usah bank deh. Kita waktu nge-search di Google, emang penting. Emang kita cari tahu, ini Google yang saya pakai Google server di mana sih? Di Singapura, di Eropa, Amerika? Nggak penting kan? Oh, gue udah bisa ngakses Google. Oke, set, udah. Gue search apa? Selesai urusan, ya nggak? Sama. Neobank itu juga gitu. Selama kita bisa akses si Kaim, Revolut, N26, udah. Kita mau ngapain? Lihat saldo, beli falas, beli saham, atau mungkin mau apa lah ya, cetak tagihan apa namanya, cetak rekening koran atau apa gitu loh. Itu dia maksudnya. Jadi dia nggak perlu cabang. Ini kantor ini rata-rata cuma satu untuk seluruh dunia. Ya ngapain banyak-banyak? Bukan apa-apa. Wow, sombong dia cuma punya satu. Kagak, bukan gitu. Ini neobank ini main tipis. Marginnya kecil. Makanya orang suka kan. Karena murah. Gimana dia bisa punya duit buat buka cabang di mana-mana? Kenapa Pak kalau gitu Bang punya cabang banyak? Margin dia gede banget cuy. Baru sadar sekarang kan? Margin dia gede banget. Makanya dia bisa buka cabang di mana-mana. Kalau enggak tuh duit dari mana? Emang dia ngerampok, Bang? Enggak kan? Duit dari mana? Wow, cabang ada berapa ribu, berapa puluh ribu. ATM ada berapa puluh ribu. BRI, cabang ada berapa puluh ribu. Ya kan? Duit dari mana? Marginnya gede. Gitu. Oke, lanjut. Asuransi kesehatan. Ini ada yang namanya Oscar. Jadi, kalau kayak tadi nih, asuransi mobil terpengaruh dari skor cara mengemudi kita. Kalau asuransi kesehatan, itu kan sekarang banyak ya alat-alat Fitbit gitu ya, apa untuk kesehatan, kayak gelang kesehatan gitu ya. Xiaomi juga ada nih, Apple juga ada. Jadi apa bisa langsung kelihatan kita jalan beberapa sehari berapa langkah, denyut jantung kita berapa. Itu bisa dihubungkan ke sosial media. Memang sudah. Terus di sosial medianya dikonek ke asuransi kesehatan. Kalau kita sehat, intinya ya, kalau kita sehat, premi asuransi kesehatan kita rendah gitu. Jadi dia nggak perlu nanya kayak zaman purbakala gitu kan, asuransi kesehatan ditanya bapak ngerokok nggak? Iya, kalau kayak gitu mah orang yang ngerokok 50.000 batang sedetik juga bakal bilang enggak, saya nggak ngerokok gitu kan. Karena dulu tuh kan gitu kan, cuma nanya bapak ngerokok nggak? Enggak gitu. Bapak ini nggak gitu, udah selesai. Nah, sekarang enggak, dilihat langsung dari fakta di lapangan. Dan itu bisa lebih akurat dong, ya enggak? Karena bisa jadi, karena kita sering lihat ya, sampai dengan umur tertentu, orang ngerokok parah tetap aja nggak apa-apa. Sementara orang yang olahraga malah bisa mati, banyak. Temen saya banyak, ya nggak banyak ya, tapi lumayan. Nggak cuma satu, nggak dua, nggak tiga, nggak empat, nggak lima. Banyak yang rata-rata matinya pas olahraga. Jadi wah, katanya jantung, padahal nggak punya riwayat penyakit jantung, nggak ada keluarga lain yang penyakit jantung, jadi nggak running in the family itu penyakit jantung, muncul aja gitu.
Itu dia. Jadi nggak mesti. Makanya dilihatnya langsung di lapangan dari denyut jantung, tekanan darah gitu kan. Itu lebih akurat. Jadi selama dia tekanan darah sama denyut jantung normal, walaupun katakanlah dia nggak olahraga gitu, tapi ya udah bisa dibilang itu normal, sehat gitu. Jadi premi asuransinya rendah, premi asuransi kesehatannya rendah. Ya walaupun bisa jadi ada kasus khusus gitu ya. Kalau dia denyut jantung normal, ini normal tapi tiba-tiba mati gitu kan. Itu tapi kan outliers gitu. Itu nggak bisa dinilai, itu faktor X. Kemudian di sini, nah kita mau ngeliat gitu. Kalau yang namanya si TransferWise nih ya, coba sebentar. Saya nyalain dulu. Mana sih? Nah, oke. Jadi ini bisnis dia itu cuma transfer uang. Cuman itu aja. Jadi emang bisa Pak hidup banyak Western Union dulu gitu. Tapi kalau dia bilang kan, kamu selama ini transfer uang pakai bank itu biayanya gede loh. Pertama ada fee pasti ada. Tapi yang kedua ini yang lebih gede sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Exchange rate-nya bank itu jelek banget. Kita misalnya punya keluarga di luar negeri di Singapura, di Australia, di mana gitu kita mau transfer uang dari sini gitu kan. Nah, dari sini kita rupiah mau kirim Aussie dollar, kita transfer di bank, kena exchange rate-nya gede. Itu aja udah rugi. Nah, si TransferWise ini dia bilang bisa kasih rate yang adil. Maksudnya adil gimana? Rate yang dia pakai itu adalah rate yang ada di Google. Jadi kita bisa akses setiap sepersekian detik pun kita bisa kalau iseng kita akses. Jadi itulah exactly rate yang akan terpakai kapanpun kita mau transfer uang. Beda kayak bank. Bank kalau udah hari Sabtu, Minggu, tutup kan. Rate yang dipakai kapan? Yang Jumat. Gitu, kurang lebih gitu ya. Kalau ini enggak. Benar-benar rate yang dipakai adalah rate Google. Karena itu yang dia pakai. Ini sistemnya soalnya otomatis. Makanya kenapa juga bisa murah. Karena semua done by system gitu. Nggak perlu ada orang, nggak perlu ada orang yang digaji, harus dikasih tunjangan atau apa, nggak ada. Semua by system. Makanya ini dia bilang bisa lebih murah, wajar. Betul, karena memang pakai sistem. Ini kok nggak tutup? Nah, oke. Berikutnya, ini dia. Makanya kenapa sih TransferWise? Dia bisa transfer dana antar currency dengan biaya 1/8 dari bank. Karena dia cuma pakai sistem, dia pakai rate-nya Google. Jadi total biayanya bisa benar 1/8 memang. Itu emang gedenya kalau di bank itu udah kemakan dari exchange rate sama fee-nya. Fee-nya juga gede. Kenapa? Yang proses orang. Kalau pakai sistem kan lebih cepat, lebih gampang, lebih murah. Dan satu lagi, si TransferWise itu dia nggak ada koresponden bank. Jadi kalau yang biasa itu kan pakai kayak di konvensional bank itu dia pakai Swift. Ada koresponden banknya. Istilahnya bahasa awamnya gini deh. Bahasa awamnya pihak yang terlibat banyak. Jadi yang ngompasin banyak dong.
Kalau di TransferWise enggak. Kita mau transfer dari Jakarta rupiah ya ke Australia, Aussie dollar. Yang terlibat itu cuma sesama TransferWise saja. TransferWise yang di sini sama yang di sana. That's it, itu udah selesai. Dan itu pun uh, bisa jadi di sana nggak perlu. Misalnya nih, kita bilang, oh saya mau ngambil duitnya nggak di TransferWise Australia misal, mau ngambil duitnya di apa ya, Indomaretnya Australia deh, namanya saya nggak tahu. Indomaretnya Australia, udah langsung larinya ke sana, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Emang apa sih Pak yang dimaksud SWIFT itu? Society for Worldwide Interbank Fund Transfer. Ini jadi udah lama gitu ya. Ini adalah interbank messaging network ya, bahasa simpelnya ini tuh kayak WhatsApp grupnya antar bank di dunia lah gitu, bahasa simpelnya gitu ya. Oke, jadi cara kerjanya si Swift itu gimana sih? Pertama misalnya gini, ada orang mau transfer duit dari Jakarta ke sesama Jakarta, sama-sama Jakarta. Citibank Jakarta ke SBC Jakarta, sama-sama Jakarta loh ya. Ini aja tetap pakai koresponden bank. Jadi orang di Jakarta mau transfer duit dari Citibank Jakarta ke SBC Jakarta, transfernya US dollar, itu tetap lari ke Amerika. Bayangin, tetap lari ke Amerika. Jadi Citibank Jakarta mengontak koresponden banknya di Citibank USA. Kemudian Citibank USA mengontak HSBC USA. Nggak langsung HSBC Jakarta. HSBC USA. Kemudian HSBC USA baru mengontak HSBC Jakarta. Lihat ya, seberapa banyak nih. Ini dari sini udah kena 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Jadi kena 8 kali. Makanya si TransferWise bisa coba 1/8 ya. Hitungan dia kurang lebih kayak gitu. Oke. Di sini, jadi ini koresponden bank namanya nih. Yang dua ini. Ya kita kan di Jakarta, sama-sama Jakarta. Satu Citibank, satu SBC. Kenapa nggak bisa langsung? Tetap aja harus ke Amerika dulu. Rese banget kan? Itu dia. Karena ya ini aturan yang nggak jelas saja bilang, oh kalau USD harus ke Amerika, bla 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 gitu kan. Ya padahal sebenarnya ngapain, langsung aja juga bisa. Buktinya TransferWise bisa. Ini cuman kayak aturan aneh aja gitu dari Amerika, biasalah. Tukang bullying. Nah, kemudian sekarang kita lihat. Ini kasusnya mirip M-Pesa, tapi karena dia bedanya apa? M-Pesa itu nggak pakai teknologi, pakai handphone jadul, fitur phone aja bisa gitu. Kalau ini enggak, dia pakai benar-benar teknologi. Jadi, cuman kalau ini agak panjang ya. Coba tes. Oh, dua setengah menit. Coba kita cek ya. Jadi di sini, oh, oke ini nggak ada kata-kata apa. Jadi dia pakai ini kan Alipay dari Alibaba. Usernya sendiri aja udah 622 juta gitu kan. Jadi lihat ya, 15,5 triliun dolar ininya, duit yang beredar di situ. Nah, di Cina itu orang nggak banyak pakai kartu kredit. Sebenarnya sih simpel aja. Kenapa? Di Cina banyak, di kita aja banyak penipu, di sana lebih banyak lagi penipu. Makanya orang takut pakai kartu kredit. Jadi akhirnya pakainya cash. Gitu kan dulu gitu. Kemudian akhirnya si Alibaba ngelihat nih, wah bisa nih kita bikin. Jadi kita bikin pertama si Alibaba kan jualan, namanya dulu pakainya Taobao gitu kan untuk jualan untuk di market Cina supaya lebih gampang. Tapi akhirnya pas begitu udah gede ke seluruh dunia namanya ganti jadi Alibaba biar lebih gampang disebut oleh masyarakat dunia. Gitu. Nah kemudian itu waktu di 2018 itu lebih dari 20% itu udah online dia. Ingat ya 2018 loh. Nah kemudian ini e-commerce dia itu paling gede seluruh dunia. Wajar karena penduduknya paling banyak ya kan. Paling gede seluruh dunia. Akhirnya makanya ini yang sama dengan kejadian di M-Pesa. Orang prefer bayar pakai apa? Pakai
handphone. Karena sekarang kemana-mana orang wajib bawa handphone. Dompet nggak terlalu wajib. Handphone yang wajib bawa. Karena apa? Dalamnya ada masalah kerjaan, ada ATM, dan kita sekarang ngambil di ATM nggak perlu pakai kartu, bisa kan? Yang penting itu ada telepon, bawa telepon. Sama mereka juga gitu kan. Akhirnya beli apa-apa pakai telepon, pakai Alipay. Jadi yang terjadi di Cina tuh simpelnya gini aja. GoPay, tapi GoPay-nya dipakai satu Indonesia. Mau beli di gerobak bisa pakai GoPay, mau beli mobil pakai GoPay, gila kan. Tapi faktanya di Cina gitu, bisa beli apa aja. Sebenarnya di kita tuh nggak ada, secara teknis nggak ada batasan. Yang ngebatasin siapa? BI yang ngebatasin. Sebenarnya intinya GoPay, e-money kan dibatasin 2 juta. Mau nggak dibatasin bisa. Atau mungkin transaksi ATM, transfer. Mau nggak dibatasin bisa. Secara teknis nggak ada, batasan-batasan itu nggak ada. Jadi jangan aneh. Kalau di Cina dibuka tuh batasannya, los semua. Jadi pakai Alipay, lu mau beli rumah, beli beli cuman mie semangkok, mau beli HP, laptop gaming, mobil, bisa gitu. Nah kemudian akhirnya si Alibaba karena saking gedenya dia bikin nih apa namanya induknya yang namanya Ant Financial gitu kan. Nah sekarang si Ant Financial itu ini berita udah lama nih. Nilai valuasinya 150 miliar dolar. Jauh lebih gede dibanding Goldman Sachs. Goldman Sachs itu kan biasa nih ya, punya Amerika Yahudi gitu kan. Yang apa kayak investment bank itu yang kelihatannya keren-keren pakai jas gitu ya. Tapi tetap aja valuasinya gedean ini nih si Ant Financial sekarang. Oke. Kemudian. Jadi tadi yang kalau pengen lihat seberapa hebohnya, ini kalau saya nggak salah, ini satu ini jauh lebih gede dibanding kombinasi dua ini nih. Goldman Sachs sama American Express, Amex ya, kartu kredit. Gitu. Nah, jadi di sini kalau untuk transaksi si Alipay itu cuman marginnya tipis. Dia gede itu dari pinjaman sama service yang lain. Dari pinjaman gedenya. Nah, eh, ini kayak untuk loannya ya itu tadi ya kayak apa pay later yang sekarang kita pakai gitu. Cuman kan dia karena usernya banyak, bayangin tadi ya usernya aja 622 juta karena kan penduduk Cina banyak banget kan. Ya udah, yang bisa menguasai pasar di Cina otomatis jadi terbesar di dunia dong, ya kan? Walaupun semua pasarnya orang Cina, tetap aja dia terbesar di dunia gitu. Nah ini kasus memang masalah security. Walaupun sebenarnya ini bukan cuma masalah di Cina. Sudah terbukti data kita dijual-jualin juga kok sama Google, sama Microsoft, sama siapa gitu. Jadi sebenarnya ini praktek di mana-mana. Kita suka nggak suka ya memang itu kenyataannya di dunia digital. Buktinya waktu pas ChatGPT di launching, itu pakai data dari mana? Dari internet kan? Termasuk data kita, aktivitas kita di sosial media itu dipakai. Tapi nggak bilang-bilang kan? Masa sih Pak bohong? Nggak percaya? Waktu DeepSeek keluar, DeepSeek yang dari Cina ya, itu dia ngambil data dari ChatGPT. ChatGPT marah. ChatGPT itu kan backup finance-nya dari Google sama Microsoft. Microsoft yang paling vokal. Lu akan gua tuntut sampai bangkrut.
Si DeepSeek-nya ya udah tuntut aja. Lu nyuri data kita. Ya emang. Terus kenapa? Wah itu gua tuntut lu. Boleh. Emang data yang lu punya itu lu ambil dari mana? Dari internet. Udah minta persetujuan orangnya belum? Diam deh. Akhirnya nggak jadi dituntut. Ada itu ceritanya di internet kok. Karena memang DeepSeek itu ngetrain data, ngambil dari data-datanya ChatGPT. Dan ChatGPT marah. Padahal sebenarnya dia cuma pakai API bayar, udah bayar ke ChatGPT. Cuman ChatGPT nggak tahu kalau itu buat ngetrain AI baru. Tapi bayar lewat jalur yang legal. Mau dituntut sama Microsoft. ChatGPT, si DeepSeek-nya bilang lah, gue emang ngambil data lo, tapi kan gue bayar API. Oh, tapi kan nggak boleh, nggak sesuai sama terms and condition, bla 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 gitu kan. Ya, ya udah sih, nggak apa-apa, tuntut aja, tuntut, ayo. Ya paling ntar kan ketahuan di pengadilan. Emang data yang lo ambil dari mana? Udah deh diem, nggak jadi. Oke, kemudian nyampe mana sih? Oh masih dikit lagi. Nah, tadi itu kan masalahnya karena ini kan masih dipakai cuma sesama orang Cina aja. Tapi udah bisa mendunia. Orang Cinanya banyak yang udah jadi turis ke luar negeri kemana gitu kan. Nah cuman masalahnya sesama Cina nih kalau yang Hong Kong, Singapura, Taiwan itu agak-agak ngeri gitu mau pakai. Ya karena yang gampang ini aja. Mereka simpelnya aja kebanyakan masih pakai pinyin kan, pakai apa namanya sih huruf Cina kan. Sementara orang Hong Kong udah kebiasaan sama bahasa Inggris sama huruf Latin gitu. Tak kalau Taiwan, wah Taiwan kan sebel sama Cina, Cina juga sebel sama Taiwan. Kalau itu nggak bisa, memang. Nah, itu tadi ini di Cina. Kenapa seperti itu ya? Nah, di Cina itu karena ada yang namanya Alipay. Alipay itu adalah payment system dari si Alibaba. Penggunanya dulu aja udah 622 juta. Volume transaksi 8 triliun dolar. Bisa beli apa aja, dari makanan sampai mobil. Jadi Alipay itu karena udah saking gedenya, sekarang udah bikin satu sister company yang gedenya, yang namanya Ant Financial. Sama kayak Google. Google kan perusahaan gedenya namanya Alphabet kan. Alphabet Incorporated. Nah, si Ant Financial itu sekarang nilainya adalah 150 miliar. Lebih gede daripada si Goldman Sachs maupun American Express. Jadi ini yang kalau saya nggak salah ingat, ini dua digabung pun tetap lebih gedean dia gitu. Biaya transaksi amat minim, profit didapatkan dari sumber lain yaitu pembiayaan perorangan maupun bisnis. Jadi dia main-main tipis, yang penting muter cepat. Jadi untuk transaksi main tipis, tapi kalau untuk yang pinjaman mainnya lumayan tebal gitu. Oke. Nah, kalau ini square ya. Karena dari saya ingat nih lambangnya dia ini. Ini kalau kalian misalnya kapan pernah ke kafe ngopi atau besok-besok, coba liatin deh mesin edisinya, mesin posnya itu kalau ada lambang beginian. Karena dia nggak ada tulisan, cuma lambang begini kotak aja. Kan kita kadang-kadang suka sering miss gitu kan, cuma lihat lambang kotak kirain apa. Itu dia tuh si square nih. Coba ya, sebentar. Ish. Nah, ini. Sebenarnya sih ide dia tuh simpel loh, simpel banget. Customer relationships help your business grow. Oh, I love stuff with Square. Every sale is a chance to make them stronger. Profiles are automatically created for each new customer, so you can welcome them back with an email campaign. And when they pick you up on that offer and bring friends, they also turn into customers. With each new sale, your directory grows. As customers become regulars, you can give them points for every call. You can reward them with a loyalty program and reach all your contacts instantly with text message marketing. With Square, it's easier to build stronger customer relationships, so you can turn every welcome into welcome back. Jadi sebenarnya yang dilakuin ini nggak ada yang aneh, cuman membuat itu jadi convenient. Jadi semua fitur ada. Bayangannya tuh sama kayak iPhone. iPhone tuh nggak ada yang outstanding.
kamera, baterai, semuanya biasa, tapi kombinasi semuanya itu bikin nyaman gitu. Sama kayak dia. Ini kan gak ada yang aneh, coba lihat dari tadi. Cuman masalah pakai EDC, pakai apa, kemudian ntar begitu ada orang orang baru bayar pakai kartu, langsung si kartunya itu ngelihat nama orangnya siapa, langsung dijadiin customer. Langsung masuk. Namanya tadi kan kayak Peter atau siapa. Jadi nanti si Peter begitu pas belanja lagi, wah udah langsung, ini kamu pembelian kedua ya, kamu dapat apa gitu. Simple gitu aja. Dan it works. Karena manusia itu senang dimanusiakan. Ya, kalau panggil nama mungkin susah kan, nggak mungkin hafal. Gila, orang yang belanja misalnya ratusan sehari kan nggak mungkin ngapalin nama kan. Tapi paling nggak dimanusiakan by system. Si Peter itu belanja pertama, gesek kartu, udah langsung direkam. Oh, ini Peter namanya. Oke, kita catat di sistem ya. Begitu Peter datang lagi, ini Peter yang waktu itu bayar kan? Iya, oke. Pembelian kedua nih. Kamu misalnya ya, dapat diskon 10% atau whatever gitulah. Yang penting orang tuh dihargain. Wah, dia tahu toh, gue udah beli kedua kali. Itu aja, itu doang. Simple kan? Makanya habis itu ada email marketing campaign, SMS segala macam. Intinya kan memanusiakan manusia. Jadi si sistemnya tuh ngasih tahu, kamu udah pembayaran kedua ya, kamu udah 2 kali dateng ya, gitu. Itu doang kok. Dan itu it works. Kalau misalnya apa cuman gitu doang, lihat Apple, iPhone-nya, produknya nggak ada yang outstanding, tapi karena the whole package-nya itu memanjakan pengguna, orang suka banget, ya kan? Jadi orang malah fanatik gitu kan. Sampai-sampai ya banyak yang menurut saya udah super idiot gitu. Kalau berani-beraninya dia bilang kameranya iPhone bagus. Kameranya ya oke, tapi kalau mau bilang dia kamera terbaik, itu mungkin diketawain fotografer gitu. Karena apa? Tahu dong kalau ada handphone yang udah dari dulu yang pakai lensanya Leica gitu kan. Ya pokoknya kalau nggak tahu lensa Leica, tanya fotografer pasti tahu gitu kan. Lensanya Leica, kita bukan ngomongin Carl Zeiss gitu ya, atau Vario Sonar apa segala macam, enggak. Kita ngomonginnya Leica gitu. Atau yang, anggaplah kalau ya dari zaman dulu mah antara si Samsung sama iPhone sih ya setara lah ya dua-duanya. Kadang menang Samsung, kadang menang iPhone gitu kan. Cuman mungkin, nah ini kita intermezzo aja dulu sedikit ya. Jadi kalau pengen tahu, tadi saya habis nonton Tech on Talk. Kalau pengen tahu ini dari websitenya Apple ya. Jadi sekarang Apple tuh udah kalah sama Xiaomi. Dan ini ternyata udah dari tahun 2021 ya. Jadi nomor satu di dunia itu Samsung, kedua Xiaomi, ketiga baru Apple. Jadi di sini Samsung share-nya 19%, Xiaomi 17%, Apple 14%. Bawahnya Oppo sama Vivo. Tapi lihat ininya, growth-nya Samsung udah rendah karena kan dia udah gede ya. Growth-nya Xiaomi 83%. Cuman lihat nih yang agak-agak surprisingly itu growth-nya Apple cuma 1%. Karena apa? Yang paling gampang lihat aja faktanya produknya. Dari semenjak iPhone 11 sampai ke 16 yang sekarang, itu tampilannya hampir nggak berubah gitu. Cuman paling nambah satu kamera, nambah satu tombol. Yang lain tuh nggak ada yang berubah gitu template-nya. Itu aja dulu. Jadi dari fisik aja kelihatan gitu. Makanya kenapa sini dibilang growth-nya cuma 1%. Walaupun, karena Apple gede, ya itu Samsung gede, growth-nya bisa 15%. Itu dia maksudnya. Oke, ini tadi intermezzonya dari sini. Lanjut kita ya. Square ini, mana? Oh ya, ini kalau NFC sebenarnya udah banyak di mana-mana. Jadi kartu ngetap ya, bahasanya ngetap ya, sejak kita pakai e-money gitu kan udah tahu ngetap ngetap ngetap. Jadi kalau dulu kan kartu kredit harus digesek gitu kan atau dicelupin gitu kan, ini ngetap 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 ya. Sekarang udah biasa sih, ngetap itu nggak ada yang aneh. Jadi kekuatannya dia sampai sekarang itu adalah integrasi dari sistemnya gitu. Oke, nah kemudian ini Robinhood.
Jadi yang tadi saya bilang si Robinhood itu dia enaknya apa? Dia nggak ada transaction fee. Itu mungkin yang bikin heboh. Transaction fee dia waktu dulu awal nggak ada. Feeling saya sih sekarang mungkin ada tapi kecil banget. Kenapa? Everything done by system. Jadi nggak perlu ada orang. Sama aja kayak tadi TransferWise. Semuanya by system. Jadi nggak perlu duit banyak untuk memaintain. Gitu. Kurang lebih itu. Jadi kalau cuma ngomongin Robinhood apaan sih? Cuman buat aplikasi untuk jual beli saham. Jadi kayak perusahaan pialang aja. Gue bisa heboh? Ya karena perusahaan pialang itu kan ada fee-nya kan. 0,4 sama 0,6% jual beli kan. Ini nggak ada. Loh bohong, masa nggak ada. Maka dulu heboh banget. Dia ngambil keuntungan benar-benar dari ininya dana kelolaan. Jadi ini dulu makanya agak gambling dulu. Maksudnya gimana? Orang banyak ngelola dana di dia, banyak ada duit yang masuk dalam bentuk saham atau apa. Nah itu yang sama dia dikelola gitu. Jadi ya itu ilegal nggak? Enggak, itu biasa sama aja kayak bank gitu kan. Menghimpun dana pihak ketiga, kemudian dana pihak ketiga itu dikelola. Entah dia di asset liabilities management, dijadikan pinjaman buat rakyat, nggak masalah. Biasa aja sih. Jadi dan itu udah sering banyak dilakukan juga. Maka di sini juga ini pemerintah nih kan Fidelity Investment, ini juga Ameritrade juga nih pemerintah gitu kan, ada Charles Schwab, ada Stash, Betterment. Jadi ini legal, fully legal. Jadi ini ya aplikasi retail investasi saham tanpa biaya komisi gitu. Nah kemudian kalau ini si SoFi ya, Social Finance. Kalau ini dulu kenapa yang bikin dia menarik karena yang pertama tadi itu kan kalau mau minjem dia ngeliat kita di sosial media. Kemudian ini ada lagi untuk masalah investasi sama kayak gini. Tapi kalau si Robinhood dia kan fitur unggulannya tanpa biaya komisi. Kalau dia fitur unggulannya itu adalah kayak ini waktu zaman dia dulu muncul belum ada AI. Bilangnya algoritma deh, otomatis. Jadi sebenarnya ini dulu udah ada. Even di perusahaan pialang yang biasa udah ada. Kita tinggal nge-set up rules gitu ya. Nanti yang ngejalanin si ya entah orang adminnya atau siapa. Misalnya nih kita beli saham. Kita udah beli di harga 100. Kita pengen pokoknya begitu harga mencapai 150 otomatis langsung jual, nggak usah nanya lagi. Udah, kita doang. Tapi kalau dulu kita harus nelfon ke perusahaan saham, harus datang gimana gitu ya. Kalau ini enggak, benar-benar bisa dilakukan di ininya, di apa? Di aplikasi. Dia di 100, jual 150. Atau mungkin sekarang harga sahamnya 100, kita pengen kalau ntar harganya 80 langsung beli. Bisa juga. Jadi kita tinggal ngeset parameter banyak itu kayak kayak kalau orang mancing udah ngeset kail di mana-mana, kita tinggal lihat mana yang dapat gitu. Karena kan otomatis langsung untung kan. Kenapa? Kita beli di murah, jual di mahal. Ya kan? Pokoknya kalau harga normal 100. Harga saham 80, otomatis langsung beli. Curut. Udah. Ntar begitu udah beli, begitu udah dapat, nanti otomatis langsung jual di berapa? 120 misalnya. Atau misalnya tadi kan kita bilang di 150. Udah lewat 2 hari nggak kejual-jual. Oh kayaknya harga kita ketinggian. Ya udah turunin. Selama masih di atas 100 nggak apa-apa dong. Ya kan? Gitu. Udah itu doang. Hal yang udah ada dari dulu. Cuma sekarang lebih convenient aja. Bisa kita yang set-set sendiri. Nggak usah nelpon-nelpon. Langsung dari aplikasi. Gitu. Oke? Jadi ini waktu dia awal muncul itu dia belum pakai AI. Tapi dia termasuk early adopter untuk AI-nya. Jadi dia termasuk perusahaan yang awal-awal pakai AI. Sebenarnya ini agak-agak rancu juga sih, karena memang AI itu apa sih? Jadi sebenarnya
banyak hal yang kita lakukan yang kita pikir pakai AI sebenarnya enggak gitu. Kayak algoritma, digital well-being itu nggak pakai AI, itu cuma algoritma biasa. Dia ngelihat kita pakai handphone udah berapa jam, misalnya 4 jam, udah habis 4 jam dia bilang, kamu kelamaan. Ntar kelihatan di situ kan, lama pakai handphonenya ngapain? Oh main TikTok. Udah, kan kelihatan datanya. Kamu kebanyakan pakai handphone, kamu kebanyakan main TikTok. Itu kan nggak usah pakai algoritma, langsung kelihatan gitu. Oke, jadi ini tadi untuk si Sofai. Nah, kemudian ini yang berikutnya, ini adalah, saya lupa ini nama produknya apa. Tapi, sama Oscar Health juga ya. Jadi, si Oscar Health itu selain insurance, dia juga bikin yang kalau di kita itu ngetop dengan nama Hello Dokter. Hello Dok ya. Hello Dok. Jadi kita bisa milih dokternya siapa yang kita mau. Jadi misalnya dokter umum, ada banyak dong. Kita tinggal pilih. Mau yang pasiennya banyak, atau mau yang pendidikannya paling tinggi, atau mau yang pengalamannya paling banyak, atau mau yang paling murah rate-nya, atau mau yang paling mahal. Karena ya iya bisa jadi. Kenapa? Orang itu melihat mahal itu sebagai suatu kualitas kan. Ya buktinya iPhone harganya mahal, orang tetap walaupun harus minjam duit di kartu kredit tetap aja beli gitu kan, walaupun nggak mampu beli gitu kan. Jadi karena perceived quality gitu. Jadi kelihatannya keren nih, oh dokter mahal nih, oh dia hebat kali nih, jago misalnya gitu kan. Itu dia tadi masnya. Tapi coba kita lihat ininya. Saya sebenarnya udah lupa nih kalau yang si Oscar ini videonya apa sih. Ini lumayan lucu nih videonya. Let's say a grizzly bear escaped from the zoo. Give him a hug. The grizzly bear still no strength. Looks like it needing some care. So now you've got hospital bills to pay, prescriptions to fill, and insurance claims to make. It's a lot to deal with. But we created Oscar to simplify health insurance. We're Oscar, a new kind of health insurance company. Jadi intinya sih dia sangat mensimplifikasi keadaan ya. Karena bukan berarti benar-benar nggak ada paperwork atau apa, enggak, tetap ada, cuman sebagian diambil langsung datanya dari data orang itu di internet. Jadi daripada nanya langsung bisa jadi bohong gitu kan. Lihat aja di internet. Saya rumah di bener nggak? Oke, rumah di sini. Jadi nggak usah nanya, langsung aja lihat rumah di sini, ini di sini, apa gitu. Dan baru kalau untuk diagnosanya sih biasa kayak dokter umum, maksudnya kayak dokter pada umumnya. Ya nggak mesti dokter umum kan, kadang-kadang dokter spesialis atau apa gitu. Oke, itu tadi si Oscar Health ini, tapi ininya iklannya lucu sih. You're always on the phone, so we put doctors there too. Jadi apa? Ya kayak halo dok gitu kan, cuman yang kocak ini gambar orangnya karena udah kepalanya dimakan ikan hiu tetap aja masih telepon gitu kan. Oke, itu tadi si Oscar Health gitu ya. Cara kerjanya mirip Gojek karena kita nyari driver. Kalau di Oscar Health dia nyari dokter. Kayak halo dok, persis kayak halo dok. Tapi emang dia duluan. Jadi di kita itu, saya waktu tahun 2015 itu udah bikin konsepnya. Jadi kemudian akhirnya uh, tentang dokter ini, jadi bisa di apa namanya, bisa diimplementasikan by system. Karena dari dulu sebelum 2015 itu sistem itu udah dipakai di India. Jadi saya bilang, oh bisa ini di Indonesia kan gitu bikin. Oke, ternyata eventually ya pastilah akhirnya dipakai karena memang amat sangat menguntungkan gitu. Kemudian dapat langsung melakukan booking untuk bertemu, iya itu biasa. Bahkan ini thanks to COVID gitu ya. Jadi orang bisa konsultasi lewat video call. Kalau dulu kan nyanyi 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 gitu, begitu ada COVID orang mau nggak mau harus video call, ya udah bisa kok pakai video call. Kalau nggak ada COVID kan aduh, videonya jelek, saya nggak bisa lihat itu bisul apa bukan, bla 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 bla. Lah sekarang kamera HP itu udah bagus. Misalnya gambarnya jelek, Bapak mohon bisa di tempat yang lebih terang supaya kelihatan, kan bisa gitu doang. Ya nggak?
Dapat langsung melakukan konsultasi lewat video call. Oke. Mirip Halodoc. Iya. Jadi Halodoc dulu belum bisa video call, sekarang udah bisa ya. Gitu. Batch ini udah ya tadi kita udah bahas. Jadi pinjaman modal untuk bisnis ya, pinjamannya instan berdasarkan analisa cash flow perusahaan. Jadi analisa cash flow dilihat dari mana? Dilihat dari laporan pajak kita. Jadi nggak usah kita bela-belain bikin, karena kan bisa jadi yang kita bikin cuma dibagus-bagusin. Kita lihat langsung dari laporan pajak gitu. Kemudian ini nggak ada bunga, cuma ada biaya bulanan, nggak ada bunga dari pinjaman gitu. Dan cuman misalnya gini, oke saya minjem 100 juta, tapi nggak langsung dipakai. Nanti bunga yang kita, misalnya kita cuma pakai atau baru pakai 2 juta. Nah itu yang kita bayar bunganya, bukan 100 jutanya. Kalau di bank kan nggak, 100 juta, kita mau pakai nggak pakai, bayar bunganya 100 juta semuanya gitu. Kalau ini nggak, cuman dari uang yang kita pakai, yang kita tarik. Kan 100 juta cair nih, tapi kita nggak langsung ambil, kita cuma baru ambil 2 juta. 2 juta itu yang kena bunga, yang 98 jutanya enggak gitu. Dan nggak ada denda kalau kita mau lunasin lebih cepat. Kalau di bank kena denda, kita telat bayar, ada dendanya. Kita bayar lebih cepat, ada dendanya gitu. Oke. Nah, ini yang kredit karma, dan ini Pak, ini cuma skor doang. Iya, cuma scoring doang. Tapi efek gamification tuh gede banget. Contoh, mau yang gampang ya, gini. Kalau lagi di kuliah atau di ketemu teman-teman aja deh. Ya ngobrol biasa seru emang. Tapi ntar tiba-tiba bisa jadi lebih seru karena ada yang mainan Mentimeter gitu kan, ada yang mainan Kahoot gitu kan. Kan cuma mainan biasa. Apa sih cuma tebak-tebakan doang, ngapain gitu kan. Tetap itu bisa bikin lebih heboh gitu. Jadi sama kayak ini. Kelihatannya sederhana. Cuman scoring-scoring doang. Jadi dia cuma ngasih tahu aja skor kita segini. Oh, kamu gaji 5 juta, habis beli baju 4 juta. Padahal baju kan bukan kebutuhan pokok kan. Wah, skornya rendah. Udah gitu doang. Kayak ngingetin aja gitu. Kayak ngingetin. Karena ini nggak ada efeknya di mana-mana. Cuma ngasih lihat, lu tuh skornya segini. Gitu. Itu doang. Jadi kurang lebih nanti biar nggak kaget. Oh, kenapa saya nggak bisa dapat pinjaman? Ya iya lu boros. Duit habis mulu. Ya iya nggak bisa dapat pinjaman di bank. Oke, itu tadi. Nah kemudian PayPal sama Stripe. Bedanya apa? Ini berdua. Ini sebenarnya sama-sama Recording in progress. sama-sama kayak payment agregator gitu kan. Jadi dia si PayPal itu dulu duluan bikin. Tapi kemudian ada orangnya itu yang keluar, dia bikin Stripe. Jadi di sini bedanya nih ya. Si PayPal itu dia cuman bisa mengakses 25 apa 25 mata uang, tapi dia bisa dipakai di 200 negara. Kebalikannya Stripe, dia bisa banyak mata uang yang dipakai nih, tapi cuma bisa dipakai di 25 negara. Jadi plus minusnya situ aja nih. Yang satu jagoan di mata uang, tapi ini jagoan di mata uang, tapi presence di negaranya dikit. Ini kebalikannya, jagoan di negara, presence-nya banyak di negara-negara, tapi dia mata uang yang bisa dikelola, yang bisa dipakai dikit. Itu aja. Nah, tadi ini kan Stripe ya. Nah, kemudian dengan Stripe itu bedanya dia juga bisa pakai e-wallet. E-wallet kayak Alipay, Apple Pay, Google Pay, WeChat, Microsoft. Microsoft juga punya loh ini e-wallet ya, Microsoft Pay. Tapi nggak tahu deh, kayaknya nggak laku karena saya nggak pernah dengar sih, jarang gitu ya. Mungkin di sana kali. Ini juga bisa dia pakai. Nah, kemudian ini ya untuk mungkin kalau dari kalian udah lihat, ini kan udah habis ya, sebentar kita lihat dulu tes. Iya, ini jadi ujian tengah semester itu dalam bentuk presentasi kelompok, file PowerPoint diupload dalam bentuk PDF, deadline-nya ada di Edlink.
Tiap anggota kelompok akan mendapat 2 sampai 3 pertanyaan dan akan menjadi nilai UTS. Nah, nanti hasil file PowerPoint itu nanti akan menjadi nilai kelompok gitu. Jadi, nah kita lihat di sini ya, sebentar. Kita lihat di sini, saya balik dulu ke depan, nih, di tugas. Ini kan, ada namanya tugas prestasi kelompok pengganti UTS nih. Nah, ini kan udah ada instruksinya apa gitu kan. Buat ini bla 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 perbandingan transformasi digital BRI dan BCA. Ini kan kelompok, ini kelompok berapa sih? Nggak kelihatan ya. Nah, ini kelompok 4 nih kan. Tapi dia belum ngumpulin. Nih, kemudian kita lihat dari kelompok 1 sama nih tugasnya sama semuanya. Ini kelompok 1. Ini juga belum gitu ya. Kemudian ini kelompok 2. Deadline-nya ada di sini nih ya. Batas waktu pengumpulan 26 Maret 2025 jam 12 siang. Ini ada counternya. Ini anggota kelompoknya juga ada di sini ya. Kemudian ini kelompok 3, coba tadi kelompok 3 udah sama nih juga ya. Apa transformasi digital BRI dan BCA bla 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 gitu. Jadi nanti ini akan jadi pengganti UTS. Jadi nggak ada UTS soal-soal gitu nggak ada. Tapi ini dalam bentuk presentasi kelompok dan ini akan diadakan, kita lihat ya. Dia masuk ke gitu ini. Di yang tadi belum mulai lagi ya. Oke. Jadi ini itu untuk UTS-nya di Senin 14 April. Ini online ya. Jam 7 sampai jam 8.40. Jadi online itu sedikit lebih susah dibanding offline. Kalau offline orang tinggal datang presentasi selesai. Ya mungkin kalaupun ada yang deg-degan takut ya udah, tapi udah gitu doang. Kalau online walaupun kita udah siap, setengah mati kita udah siap, pas mau presentasi tiba-tiba kameranya mati, PC-nya restart, jadi panik kan. Nah itu dia masalahnya kalau online. Walaupun kita udah siap banget nih, wah kita udah tenang, tiba-tiba dong mic-nya mati atau komputernya nge-restart lagi update. Nah itu yang suka jadi masalah. Jadi makanya nanti pas hari hanya ya, pas UTS-nya itu nanti kita akan lihat, kemungkinan saya juga bisa menerapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Karena misalnya nih, walaupun udah dibilang gitu ya, tadi di sini presentasi misalnya nggak usah banyak-banyak gitu kan, mana ya? Ini bla bla bla, ini waktu presentasi 15 menit, jadi slide nggak usah banyak-banyak. Pokoknya kalau ada kelompok yang dia slide-nya banyak sehingga banyak makan waktu, sehingga akhirnya kelompok lain jadi mundur, dia kena penalti. Ini kena penalti nilai loh ya. Ini kena penalti. Jadi tiap kelompok prestasi 15 menit aja, that's it. Makanya slide jangan banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Jadi misalnya uh, paling banyak 10 slide udah bagus kok. 10 slide gak usah banyak-banyak. Karena kita kan nggak perlu nampilin semua, cuman poin penting aja. Gitu maksudnya. Oke, itu tadi untuk tugas kelompok pengganti UTS nih ya. Jadi, ini pada pertanyaan menjadi nilai tugas. Jadi nanti ini akan menjadi nilai tugas kelompok bersama-sama dengan tugas yang saya berikan di tiap pertemuan. Nanti akan digabung dan dirata-ratakan jadi nilai tugas. Kalau nilai UTS itu adalah dari pertanyaan yang saya berikan, gitu ya. Jadi tahu dong tadi mana sih nih kan kalau tugas itu kan ada nih kan di sini dari tiap sesi pertemuan ya. Ini kan misalnya contoh yang kemarin nih kan, ada materi, ada tugas, ada kuis. Jadi kuis ini mana sih kok nggak muncul, mana sih, oh ini nih kuis ini kan udah dilakuin. Kemudian kalau tugas itu yang tadi nih ya,
Semua bank di Indonesia masih menggunakan bla 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 bla. Ini ada yang udah ngumpulin gitu ya. Tapi belum saya nilai nih karena batas waktunya masih 3 jam lagi. Itu dia. Jadi itu nanti akan digabung dengan si tugas yang ini. Jadi tugas ini kan otomatis akan dikumpulkan dari tiap pertemuan kan, nilainya berapa. Kemudian nanti dirata-ratakan juga dengan nilai kelompok. Sementara untuk nilai UTS ngambilnya dari pertanyaan yang saya berikan pada saat presentasi. Gitu. Oke, ini udah selesai. Pas ada pertanyaan? Sebentar ini ya, saya stop sharing dulu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita berarti ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Sebentar, ini tadi ke 5. Oke.